Alhamdulillah, silakan. Masih ada yang menulis? Surah? Oh iya. Ya. Ibu kan baca terjemahan, saya baca Qurannya. Kadang-kadang terjemahan tidak setepat dalam bahasa Qurannya. Baik, saya beri perbandingan begini. Ibu sekalian, ada redaksi-redaksi dalam terjemahan. Terjemahan itu bukan makna Quran yang sesungguhnya. Terjemahan itu keumuman dari maknanya. Ya, keumuman. Saya beri contoh begini. Apa bahasa Qurannya? Wahyu pertama turun apa? Wahyu pertama turun, Iqra. Apa artinya? Ibu lihat terjemahnya, bacalah ya. Sekarang tolong ibu buka Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Saya ingin berikan perbandingan dulu. Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Ayat ke-45. Bacalah ya. Bacalah. Lihat sekarang lihat Qurannya. Jangan lihat terjemahnya, sekarang lihat Qurannya. Utslu ya. Di situ diartikan bacalah. Jelas ya? Sekarang ibu cek di mushaf yang ibu pegang atau bapak pegang, silakan sampaikan pada saya, mushaf mana yang terjemahannya bukan bacalah. Saya kira semua mushaf yang dicetak di Indonesia ini menggunakan terjemah dengan kalimat bacalah. Pertanyaan saya, kok bisa dua kata berbeda diterjemahkan dengan kalimat yang sama? Ya. Kenapa wahyu pertama turun Iqra terjemahannya bacalah? Sedangkan setelah wahyunya turun, banyak ayat turun, berubah menjadi utslu diterjemahkan dengan bacalah juga. Padahal ini dua kalimat yang berbeda. Ya. Kalau kita sebutkan Iqra, pelan-pelan, itu asalnya dari kata qiraah. Kalau kita sebutkan utslu ma uhya ilaika minal kitab, asalnya dari kata tilawah. Pernah dengar qiraah Quran? Pernah dengar tilawah Quran? Baik, apa perbedaannya? Mari kita lihat ya. Kalau qiraah itu hanya sekedar baca, membaca yang nampak, yang tertulis, tanpa menuntut kita memahami artinya. Baca saja ya. Pelan-pelan. Tapi kalau disebutkan tilawah ini utslu, itu artinya punya tiga makna, tiga arti. Satu, baca seperti qiraah, baca. Yang kedua, pahami apa yang dibaca. Bukan sekedar baca, pahami apa yang dibaca. Yang ketiga, amalkan apa yang telah dipahami itu. Baca, pahami, amalkan. Kenapa wahyu pertama turun itu menggunakan kalimat qiraah, Iqra, bukan tilawah? Karena Nabi Muhammad SAW itu jangankan memahami, baca saja nggak bisa. Ya. Karena itu dalam bahasa Arabnya litta'kidi ummiyati Muhammad SAW, kalimat Iqra diturunkan untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu ummi sifatnya, ummi, jangankan paham, baca aja. Makanya saat dimintakan Iqra, kata Jibril, kata Nabi Muhammad, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca ya. Ini jangankan paham, baca aja nggak bisa. Kalau kalimat Qur'annya menggunakan kata utslu, itu salah Qur'annya, salah Qur'annya, itu menandakan Nabi bisa baca ya. Jelas sampai sini? Tapi ketika Nabi membacakan karena Allah, kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, jangan baca karena kamu nggak bisa baca. Jangan baca karena tidak ada guru yang pernah mengajari engkau membaca. Bacakan, lakukan karena Allah yang menciptakan engkau saja begitu mudah, apalagi hanya menjadikan engkau bisa mengikuti bacaan. Maka Nabi Muhammad lakukan karena Allah, yakin dengan Allah, maka tiba-tiba yang dibacakan oleh Jibril bisa diikuti. Allahu Akbar. Saking lancarnya Bu, itu ingin cepat-cepat mengucapkannya ya. Sampai turun nanti Quran surah 75 di ayat ke-16 sampai 18-nya ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Muhammad, jangan cepat-cepat menggerakkan lisanmu ingin cepat mengikuti bacaannya ya. Kamu lakukan saja, ikuti bacaannya Jibril itu, kami tanamkan Quran dalam jiwamu ya.
Baik, nanti lain waktu kita bahas bagaimana petunjuk di Quran, cara belajar cepat mendapatkan ilmu. Ya, lakukan karena Allah, maka ibu akan dapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Saya ulang sini. Tapi ketika wahyunya sudah turun, sudah terkumpul, ya, muncul perintah-perintah untuk ibadah, ya, sudah terbiasa mendekat kepada Allah, ternyata kalimatnya berubah dari ikra menjadi utlu, dari qiraah menjadi tilawah. Pelan-pelan. Ketika turun perintah sholat, sudah terbiasa baca, turun perintah sholat, maka kalimat untuk memulai sholat itu tidak diawali dengan ikra tapi utlu. Coba cek, ayat itu kan tentang sholat tuh. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lihat cara menerjemahkannya. Sebelum anda sholat, kata Quran, baca dulu bacaan-bacaan sholat, pahami dulu bacaan-bacaannya, pahami apa yang nanti akan dibacakan dalam sholat, ya. Setelah paham itu silahkan sholat, tunaikan sholat, ya. Nah, sholat yang dipahami bacaannya itu, dimengerti apa yang diungkapkan itu yang melahirkan kekhusyuan sehingga berdampak diri kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Karena paham yang dibaca. Jadi kalau orang paham bacaan sholat, misal Ibu Abu Bakar saja saat takbir itu saking pahamnya dengan bacaan Allahu Akbar sampai gemetaran tangannya, ya, gemetaran. Karena saking pahamnya dengan kalimat akbar, beliau takut saat bertakbir itu membawa kata kabir, ya, kemegahan dalam dirinya, ya. Kalau orang paham dengan kalimat Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, itu bisa menangis bercucuran air mata karena dia sedang bertobat itu, ya. Itu kalimat utslu, karena itu menggunakan kata tilawah. Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Itulah sebabnya ayat ini sekaligus menjadi sindiran bagi umumnya orang-orang yang sholat. Kata Quran, kalau dalam bahasa bebasnya, bahkan umumnya orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Bagaimana bisa khusyuk sholat kita kalau nggak ngerti? Coba cek, ya. Tapi poin yang mau saya sampaikan, ada perbedaan di antara dua kata ini. Ini poinnya, ya. Makanya orang tua kita dulu itu selalu mengarahkan pada tilawah, Bu, bukan qiraah. Coba cek, kalau ada acara-acara itu kan, ya, qori'nya bacakan Qur'annya, di sampingnya kan suka ada siapa? Sari tilawah kan, ya. Bu Sari bacakan tilawah menjadi sari tilawah, ya. Dalam bahasa Arab nggak ada sari tilawah, yang ada tilawah saja, ya. Barangkali yang membacakan dulunya Bu Sari jadi sari tilawah. Baik. Nah, kembalikan kepada pertanyaan Ibu, kalimat yang tepat tadi balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan dalam diri manusia itu sebetulnya ada pandangan hati, ya, yang bisa menampakkan kebenaran. Nah, itu yang diartikan di terjemah tadi, kebenaran itu yang akan menjadi saksi di akhirat nanti. Itu maksudnya, ya. Jadi ketika seseorang misalnya mengingkari perbuatannya, lisannya nggak akan bicara. Yang bicara itu nanti perangkat tubuhnya, dirinya. Misal di surat Yasin seringkali kita dengarkan, ya. Maaf, saya mau tanya dulu, kalau di dunia kita sekarang kalau orang ditersangkakan itu dengan berapa alat bukti? KPK menetapkan tersangka, polisi menetapkan tersangka, berapa alat bukti? Minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti. 2 alat bukti yang kuat jadi tersangka. Allah akan mentersangkakan seseorang justru minimal dengan 2 alat bukti. Ini sudah hukum kehidupan. Al-yauma nakhtimu ala afwahim. Pada masa itu nanti akan dikunci rapat mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara itu tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, kemudian bersaksi kakinya. 2 alat bukti. Selanjutnya apa? Balil insanu ala nafsihi basirah. Mata hatinya dibuka, ya. Jadi ketika mata fisiknya ditanya, kenapa kamu saat melihat kamu tidak melakukannya? Lihat orang sholat kamu gak ikut sholat. Kata mata berkata, ya Allah, pemilik saya tidak mengikuti itu, tidak meresponnya. Lalu dibukakan rekaman kehidupannya, mata hati diperlihatkan. Oh, ini yang terjadi, ini yang terjadi. Itu yang dimaksudkan balil insanu ala nafsihi basirah. Pertanyaan pentingnya sebetulnya, sebelum ditanya di hari kiamat nanti, apa yang menyebabkan itu menjadi saksi dalam hal yang buruk? Karena ada yang haram masuk, ada penyakit yang salah masuk gitu. Karena itu supaya dia tidak jadi saksi akan keburukan kita, mata fisik jangan lihat yang jelek. Itu maksudnya, ya. Mulut jangan memasukkan yang haram, itu poinnya, ya. Ibu yakin nggak kalau sekarang ada kamera itu? Yakin itu sedang disorot gitu, ya. Baik. Ini semakin canggih kamera itu semakin tidak kelihatan. Ya, saya kemarin diskusi dengan beberapa analis, ya. Sekarang ada kecenderungan katanya Pak Ustadz, ada kecenderungan para ibu-ibu itu suka memoto suaminya, ya, suka dikirim kalau beraktivitas sekali jepret berapa dilihat dia, ya, dan tidak kelihatan. Saya bilang ada kamera yang sangat canggih. Ini hukum kamera itu semakin canggih semakin tidak kelihatan, semakin nggak nampak. Itu kamera Allah, ya. Saking canggihnya nggak bisa lihat, tapi nanti akan ditampakkan.
akan ditampakkan. Jangankan yang zahir, yang batin dalam diri seseorang itu bisa dibuka. Ya. Saya mau tanya begini. Ya. Mungkin tidak ada satu tayangan, misal baik tayangan taklim atau film keislaman dan sebagainya, ditampilkan menjadi tontonan kalau tayangannya masih tidak bagus, mungkin tidak? Tidak mungkin. Ada sensor dulu ya. Ya. Gerakan yang tidak bagus, sensor, buang ya. Suara yang tidak jelas, dubbing supaya kedengaran bagus kan? Baik. Kenapa Anda tidak sensor film kehidupan kita sebelum diputar di akhirat nanti? Sensor dari sekarang. Barangkali ada gerakan-gerakan yang tidak bagus, sadar kita ada yang salah ya. Ada kata-kata yang harus didubbing. Barangkali lewat lisan itu ibunda Anda pernah menangis dulu, yang belum sempat termaafkan itu, saking meninggalnya, saking parahnya kemudian meninggal dunia, Anda belum sempat minta maaf. Hati-hati, kalau dalam hidupnya sudah belum sempat berbakti, masa saat meninggalnya pun belum sempat berbakti juga? Masih diberi kesempatan, ada dubbing dari sekarang ya. Barangkali karena lisan itu orang pernah kecewa, tetangga pernah sakit hati ya, karena raut wajah itu Pak gitu kan, istri pernah kecewa, macam-macam terjadi. Ayo dubbing dari sekarang, sensor sebelum itu diputar ya. Barangkali masih diberikan kesempatan sampai hari ini, karena ada yang harus diperbaiki ya.